Alhamdulillah. Walhamdulillah summa alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwwata illa billah. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanallahi mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal arsh walhamdulillahi mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal arsh wa la ilaha illallah mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal arsh wallahu akbar mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal arsh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Al-mukarramun, para tuan-tuan guru, para tuan-tuan haji, para bini sepuh, tokoh masyarakat, para jamaah majelis Kanzul Arsh, wabil khusus kepada guru kita Al-Ustaz Az-Zuhri, Bapak Asep, sebagai tokoh masyarakat, dan juga sahibul musibah Bapak Daus beserta keluarga, yang juga teman kita, saudara Bani. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Ta'ala. Salawat teriring salam tak lupa kita sampaikan kepada Sayyidil Alamin wa Khairil Bariyah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para bapak ibu jamaah sekalian, mungkin malam ini agak sedikit beda, yang mana memang setiap malam Rabu di Kreyok, di tempat kita semua majelis, ada majelis Kanzul Arsh, dan memang malam ini ada majelis Kanzul Arsh dengan membahas kitab Adabul Alim wal Muta'alim, buah karya daripada Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Kemudian setelah itu kita biasa membacakan zikir asma dan sholawat. Anak-anak biasanya yang muda-muda, alhamdulillah sampai saat ini masih bisa eksis atau istiqomah. Dan kebetulan kita juga ingin memberikan manfaat di tempat ini kepada keluarga sahibul musibah dan juga kepada almarhumah, terlebih khusus dan umumnya buat orang tua kita semua, kakek nenek kita, kerabat kita yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan berkah kita kumpul di tempat ini, berkah pembacaan Yasin, berkah tahlil, berkah asma, berkah doa, mudah-mudahan Allah ampunkan dosanya semua. Allah lapangkan kuburnya dan dijadikan oleh Allah min ahlil khair, min ahlil jannah. Oleh karenanya saya mohon izin kepada orang-orang tua saya mungkin di sini yang sudah agak tua. Jadi mohon maaf jika malam ini agak sedikit waktunya agak lumayan panjang, tapi nggak panjang-panjang insyaallah ya. Jadi kita tetap tidak meninggalkan taklim, kita tetap istiqomah ya, kita tetap istiqomah walau hanya saja tempatnya aja, karena kita juga ingin memberikan manfaat seperti yang saya bilang tadi. Kita juga ingin memberikan sesuatu yang baik kepada jamaah kita ya, yang memang sudah istiqomah ngaji. Ta'awun namanya ini. Jadi ta'awun ya, tolong menolong di dalam hal kebaikan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jadi kami minta kepada para jamaah agar sabar sedikit. Mudah-mudahan Allah Ta'ala turunkan rahmat pada malam hari ini. Amin. Allah Ta'ala bukakan pintu-pintu keberkahan, khususnya buat kita yang masih hidup. Mudah-mudahan Allah selalu berikan sehat wal afiyah. Allah jauhkan bala, musibah, bencana, dan lain-lain. Berkah kita hadir di majelis ilmu. Sebelum kita mulai taklim, mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah kepada muallif ini kitab, yaitu Hadratus Syekh Kiai Hashim Asy'ari. Semoga kita juga bisa mendapatkan manfaat dan faedah dari kitab ini. Kita bisa kaji dan mudah-mudahan juga kita bisa mengamalkan
nasihat-nasihat yang ditulis oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ila hadrati muallif hadzal kitab Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari wa usulihi wa furu'ihi rahimahullahu taala wa nafa'na wa bi ulumihi wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa qala Ka'ab al-Ahbari radhiyallahu anhu law anna sawaba majlisul ulama badan linnasi la aqtatalu alaihi hatta yatruka kullu zi imaratin imaratihi wa kullu zi sukin sukihi. Wa qala ba'du salaf khairal mawahib al-aqlu wa syarral masaib al-jahlu. Wa qala ba'duhum al-ilmu amanun min kaidis syaitan wa hirzun min kaidil hasud wa dalilul aqli. Nah, di sini ada nasihat yang datangnya dari Al-Imam Ka'ab Al-Ahbari. Orang yang memeluk Islam di zaman Rasulullah tapi nggak ketemu Nabi. Ini saya ulang lagi sedikit dari yang kemarin, minggu yang lalu, ya pertemuan yang lalu, di mana Ka'ab Al-Ahbari ini adalah seorang generasi tabi'in, hidup cuman nggak bisa ngelihat Nabi. Kemudian dia masuk Islam di zaman Rasulullah. Nah, di sini beliau memberikan nasihat, lau anna sawaba majlisul ulama, seandainya pahala orang yang hadir di majlis-majlisnya ulama, orang yang duduk-duduk di tempat berdiskusinya ulama, orang yang hadir di majlis taklim lah, begitu bahasanya. Ya, di majlis taklim dia duduk saja. Nah, di majlis taklim itu dikaji kalam-kalamnya ulama atau nasihatnya ulama. Nah, di sini kata Al-Imam Ka'ab Al-Ahbari, badan linnas. Seandainya pahala itu ditampakkan kepada manusia, kata beliau nih, orang yang duduk-duduk di majelis ilmu, duduk aja, duduk doang, mau paham kayak mau nggak paham, pokoknya duduk aja, niatnya taqarruban ilallah, niatnya untuk mencari keridhaan Allah Ta'ala, duduk doang, duduk. Andai kata Allah tampakkan pahalanya, kata beliau, la aqtatalu alaihi hatta yatruka kullu zi imaratin imaratihi. Itu niscaya manusia, kata beliau, akan saling membunuh, akan saling berebut pahala tersebut. Jika pahala orang yang hadir ke majelis ilmu ditampakkan oleh Allah bentuknya menjadi sesuatu yang nyata, itu kata beliau, niscaya manusia itu akan saling membunuh, katanya. Masya Allah. Kenapa bisa saling membunuh? Berebut. Saling berebut ingin mendapatkan pahala orang yang duduk-duduk di majelisnya ulama. Orang yang duduk-duduk mendengarkan nasihatnya ulama. Orang yang duduk-duduk di majelis taklim. Kalau Allah tampakkan, niscaya mereka akan saling membunuh, kata Imam Ka'ab Al-Ahbari. Hatta yatruka kullu zi imaratin imaratihi. Sehingga setiap pemimpin ya, dia itu seorang raja, apa dia seorang pangeran, apa dia seorang presiden, ya, jika dia mengetahui pahalanya itu, pahala orang yang hadir di majelis ilmu, jika dia mengetahui bentuknya nyata, niscaya dia itu akan meninggalkan jabatannya. Masya Allah. Jadi jabatannya itu akan ditinggalkan. Nggak mau lagi menjabat, nggak mau lagi jadi umaro, nggak mau lagi jadi pejabat. Pengennya apa? Udah duduk dengan ulama. Sampai begitu, Pak. Masya Allah. Ya, jika pahalanya Allah tampakkan. Yang namanya pemimpin, dia akan meninggalkan jabatannya, nggak mau lagi menjabat, nggak ada manfaatnya.
Ya, apalagi jabatannya itu dia tujukan untuk kepentingan duniawi, untuk kepentingan pribadinya, untuk kepentingan kelompoknya, atau kepentingan partainya misalkan. Udah nggak bawa manfaat. Kalau seandainya dia tahu, kemudian dia bisa melihat pahala orang yang duduk di majelis ilmu, kata Imam Ka'ab, niscaya mereka akan meninggalkan jabatannya. Ditinggalin jabatan itu, nggak mau menjabat. Mendingan lebih baik duduk-duduk dengan ulama di majelis-majelis taklim. Wa kullu zi sukin sukihi, dan setiap bos, bahasanya nih, bos yang punya dagangan di pasar, entah dia menjadi distributor atau supplier, ya, itu yang namanya di pasar dia sibuk. Kalau seandainya dia tahu, dia bisa melihat pahalanya nyata, orang yang duduk di majelis taklim, dia akan keluar dari pasar. Dia nggak mau lagi ke pasar, pengennya kemana? Duduk-duduk dengan ulama, hadir di majelis taklim, hadir di majelis ilmu. Nah ini subhanallah. Jadi manfaatnya dunia akhirat Allah berikan tuh orang yang hadir di majelis ilmu. Jadi jangan ditinggalkan majelis ilmu itu. Apalagi ini sudah akhir zaman. Ini sudah zamannya fitnah, zamannya bala. Yang selamat insya Allah orang yang duduk di majelis ilmu, Allah pelihara daripada fitnah dunia dan fitnah akhirat. Orang yang duduk bersama ulama, insya Allah akan terjaga daripada bala, fitnah dunia dan fitnah akhirat. Ini subhanallah. Makanya kita beruntung, ya, kita beruntung apabila kita ini bisa hadir di majelis-majelisnya habaib, di majelis-majelisnya kiai, di majelis-majelisnya para asatiz, yang memang majelis itu hanya mengajak kepada Allah Ta'ala, hanya mengajak kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita semakin berbenah, memperbanyak muhasabah, memperbanyak evaluasi, ya, memperbanyak introspeksi diri, ya. Nah itu pendapat daripada atau nasihat daripada Al-Imam Ka'ab Al-Ahbari. Jadi jangan ditinggalkan majelis taklim, Pak. Ya insya Allah orang kalau yang masih hadir di majelis taklim, ya, dia di mana ada majelis taklim nih? Oh di masjid anu ada, saya hadirlah, saya duduk saja. Saya ingin menghidupkan sunnah Rasulullah, karena yang menyuruh kita hadir ke majelis taklim adalah Rasulullah. Ketika Rasulullah memerintahkan kepada kita, pasti Nabi nggak akan tinggal diam, Pak. Kalau memang kita tulus, kita datang, insya Allah Nabi akan tanggung jawab. Di mana tanggung jawabnya? Ketika kita dalam keadaan sakaratul maut, insya Allah Nabi hadir bantu bela kita. Amin apa? Ya, dia diam ngantuk, diam apa ini? Hah? Ya, jadi Nabi pasti bela kita. Kayak seperti kita gini, Pak. Kita nyuruh orang nanam jagung, ya kan? Atau nanam singkong, 5 orang. Kan otomatis itu tanggung jawab, Pak. Karena kebun kita digarap sama dia. Tolong tanemin dah nih kebun saya jagung atau singkong. Uangnya saya kasih, hadiahnya, kopinya, rokoknya pasti saya berikan. Karena saya suruh begitu. Nah, yang nyuruh kita nih hadir ke majelis taklim bukannya ulama, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang nyuruh kita ngaji. Nabi Muhammad yang nyuruh deketin ulama. Nabi Muhammad yang nyuruh kita untuk menuntut ilmu. Wallahi Nabi nggak akan tinggal diam. Pasti Nabi akan tanggung jawab, Pak. Nah sekarang kalau kita nggak pernah ngaji, ketemu ulama enggak, kan gitu ya. Ketemu ulama enggak pernah, duduk-duduk sama ulama enggak pernah. Ketika kita keder nanti di akhirat, siapa yang akan nolong kita? Ini yang harus kita jadikan renungan buat kita. Apalagi sekarang ini satu-satu ulama udah Allah pindahin. Allah, habaib sudah banyak yang meninggal. Karena apa? Karena kita ini sudah berada di gerbangnya hari kiamat, Pak. Ini kita ini udah deket banget dengan hari kiamat. Memang kita nggak bisa menentukan, tanda-tandanya sudah nyata, kata Rasulullah. Ini sudah jelas sekali. Jadi siapa yang akan nolongin kita nanti kalau bukan ulama, kalau bukan syuhada, kalau bukan kaum muslimin. Kalau kita hidup di dunia ya sibuk saja dengan dunia, sibuk dengan ini, sibuk dengan itu, sibuk dengan ini, sibuk dengan itu. Sedangkan kita diperintahkan sama Nabi nggak pernah ngikutin, tahu-tahu pengen dapetin syafaat Nabi.
Ditanya nanti sama Nabi, siapa kamu? Siapa kamu? Ditanya kita sama Nabi. Nabi nggak kenal kita. Orang kita nggak pernah salawat, nggak pernah zikir, kita nggak pernah ngadir ke majelis taklim, nggak pernah menjalankan sunnahnya, nggak pernah. Begitu mau minta syafaat Nabi, kamu siapa? Allah. Masya Allah. Jadi mendingan nyesel sekarang daripada kita udah mati, kita nggak ada usaha lagi buat melaksanakan kebaikan, nggak bisa menghidupkan sunnahnya Nabi. Tahu-tahu bagaimana? Udah jasad terbujur kaku. Jasad terbujur kaku. Almarhumah kan juga begitu, sakit. Mudah-mudahan sakitnya menjadi takfirus sayyi'at. Allah Ta'ala gugurkan dosa-dosanya karena sabarnya. Sudah selesai, sakaratul mautnya sudah selesai. Sudah banyak yang mendoakan, alhamdulillah. Kita ini bagaimana nanti? Sedangkan ngaji kita belum pernah, baca Quran kita jarang-jarang, zikir kita jarang-jarang, salawat kita enggak. Kalau kita mati bagaimana? Ini perkara mati sekarang. Sonok baru kemarin udah 2 orang mati. Tadi di tempat saya 2 orang sekaligus diumumin, Pak, mati. La ilaha illallah Muhammad. Gimana? Nyesel kita, Allahu Akbar. Sedangkan kita belum punya banyak amal. Apalagi saya ini yang masih maksiat terus-terusan. Bagaimana kita? Jadi yang begini-beginilah Pak, nih duduk-duduk seperti ini, majlis-majlis salim, mudah-mudahan membawa manfaat dunia dan akhirat. Wa qala ba'dus salaf, dan telah berkata sebagian ulama salaf, khairul mawahib al-aqlu wa syarrul masaib al-jahlu. Singkat nih, tapi tepat sekali nasihatnya. Jadi kata orang-orang salaf dulu yang hidupnya sudah ribuan tahun yang lalu, hidup di tahun 100 Hijriyah, 200 Hijriyah, termasuk salah satunya adalah Abu Muslim Al-Khulani yang minggu lalu kita bahas. Kemudian Al-Imam Ka'ab Al-Ahbari, ya, kemudian banyaklah ulama-ulama generasi-generasi salaf yang mana mereka mengatakan khairul mawahib, sebaik-baik pemberian adalah al-aqlu, yaitu akal. Dikasih akal nih kita nih, oh ini akal, ini baik, ini nggak baik, itu kan akal yang membedakan, ya. Alangkah indahnya kalau kita menggunakan akal itu kita jadikan sebagai penguasa kita, hawa nafsu kita jadikan sebagai tawanan kita. Kalau saya dibalik, bukan bapak-bapak lebih baik daripada saya. Kalau saya masih menggunakan akal sebagai tawanan, hawa nafsu sebagai penguasa. Jadi sekarang ini kita sudah dikendalikan dengan apa namanya? Hawa nafsu, dikit-dikit marah, dikit emosi, galak, ya. Jadi banyak angan-angan saja, Pak, ya. Jadi kebanyakan angan-angan. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah, memang di akhir zaman ini di antara umatku mereka akan terjangkit bukan hanya jangkit takut mati dan hubud dunia saja. Mereka kebanyakan akan terjangkit penyakit ittiba'ul hawa, penyakit yang selalu diikuti dengan hawa nafsu. Itu penyakit akhir zaman. Ittiba'ul hawa, watulul amal, dan panjang angan-angan. Nih orang sekarang nih panjang akhir zaman, kata Nabi, kebanyakan dari umatku mereka hanya pengen doang, pengen ngaji, sampai mati nggak kesampaian ngaji. Pengen banget kayaknya tuh ya hadir di maulid, begitu doang. Ini orang akhir zaman nih, kata Nabi begitu. Mereka kebanyakan sifatnya itu cuman panjang angan-angan doang, kepengen doang. Pengen banget duduk sama habaib, ya Allah enak banget kalian duduk sama habaib. Pengen doang, pengen, tapi nggak ada realisasinya. Ini sudah dikatakan Rasulullah. 15 abad yang lalu beliau sudah, itu yang ditakutkan Nabi di akhir zaman, mau laki atau perempuan, semuanya ini yang dikhawatirkan Rasulullah, yang ditakuti Rasulullah. Umatku akan terjangkit 2 penyakit. Pertama, penyakit yang selalu diikuti dengan hawa nafsu. Hawa nafsu yang selalu diikuti, ittiba'ul hawa. Yang kedua, tulul amal, hanya panjang angan-angan doang, pengen doang. Aduh, pengen banget baca Quran, pengen banget sampai mati kagak baca Quran. Allahu Akbar. Pengen banget saya sedekah, pengen banget saya hadir maulid, pengen banget saya hadir di majelis ilmu, pengen doang, Pak. Itu yang dikatakan Rasulullah. Ya, terjangkit di akhir zaman umatku hanya panjang angan-angan saja. Hanya kepengen doang. Tetapi sampai mati
nggak bisa merealisasikan apa yang diinginkan. Ini yang terjadi di akhir zaman. Ini yang dikhawatirkan, matinya dalam keadaan su'ul. Allahu Akbar. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Wa syarrul masaib al-jahlu. Dan sejelek-jelek musibah, bahasanya kesialan, adalah al-jahlu, kebodohan. Jadi yang paling jelek, kata sebagian ulama salaf, adalah kebodohan. Ibadah tekun dengan kebodohannya. Rajin ibadah, tekun ibadah dengan kebodohannya. Jadi nggak pakai ilmu. Harusnya kan punya ilmu. Insya Allah tidak akan ketolak itu. Ya, jadi ibadah kita kudu pakai ilmu. Ya, mau apain aja, ngapain saja, kita kudu pakai ilmu. Dah, khairul mawahib al-aqlu. Sebaik-baik pemberian adalah akal. Alhamdulillah Allah kasih akal. Berarti kita pergunakan akal. Ini akal sehat kita. Dikasih akal, jadikan akal itu sebagai penguasa kita. Bukan kita jadikan akal itu sebagai tawanan kita. Yang bahayanya itu, kalau kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, sangat celaka bagi hamba-hamba Allah yang menjadikan akal sebagai tawanannya, hawa nafsu dijadikan sebagai penguasanya. Dijadikan sebagai pengendali hidup hawa nafsunya. Jadi akal yang kan ngaji pahala, ibadah. Orang kalau yang ngaji insya Allah husnul khotimah, berada di dalam pemeliharaan Allah dan Rasulullah. Akal sehatnya bermain, saya harus hadir. Akal sehat. Maaf, akal sehat. Inilah yang membedakan kita dengan makhluk-makhluk yang lain. Makhluk-makhluk yang lain mereka tidak diberikan akal, wajar saja. Tetapi Allah masih berikan rezeki buat mereka. Kita lihat ayam bagaimana coba. Induknya berapa? Induknya 1, biangnya 1, anaknya bisa 8, bisa 10. Dia kabur. Begitu punya anak, lakinya kabur, mana tahu. Dia orang tanggung jawab sekali. Tapi itu induknya bisa ngidupin. Sudah ada jaminan Allah Ta'ala. Ini yang namanya apa? Cicak, kemudian kecoa, kalajengking. Dari mana mereka mencari makan? Allah yang jamin. Wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Jadi binatang-binatang melata itu Allah sudah jamin rezekinya. Apalagi kita yang menyembah Allah. Apalagi kita yang hadir ke majelis-majelis ilmu. Apalagi kita yang menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Insya Allah berada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita dekat dengan Sang Khalik, insya Allah, Allah pun akan selalu dekat dengan kita. Jadi enak, nikmat. Kadang-kadang kita menangis kalau sudah tersentuh. Ini jangan sampai kita hati nggak menangis sama sekali. Apalagi kita hati nggak pernah bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang la ilaha illallah. Orang-orang yang merugi atau dikatakan orang-orang yang celaka. Wa qala ba'dahum al-ilmu amanun. Dan telah berkata sebagian juga ulama salaf, al-ilmu amanun. Ilmu itu adalah keamanan, pengaman kita. Ilmu itu, orang yang berilmu, insya Allah jika diamalkan ilmu itu, dia nggak akan terombang-ambing, nggak akan ditipu. Dengan apa? Min kaidi syaiton, daripada tipu daya syaiton. Orang yang berilmu, kemudian dia mengamalkan ilmunya, kemudian dia santun, kemudian dia beretika, dia lebih mengedepankan akhlak, insya Allah Allah pelihara daripada tipu daya syaitan. Wahirzun min kaidil hasud wa dalilul akli. Dan benteng, ya, bentengnya ilmu itu adalah merupakan benteng min kaidil hasud, daripada orang-orang yang hasud, orang-orang yang dengki kepada kita. Kalau kita berilmu, insya Allah ilmu itu sebagai benteng pemelihara kita. Wa dalilul akli, dan akal adalah sebagai penunjuk. Ya, menunjuknya dengan apa? Dengan ilmu. Tuh. Jadi dipergunakan ilmu adalah sumber, ya. Sumber kita bisa mengetahui sesuatu yang hak, mana yang batil, mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian diiringi dengan akal sehat kita bermain. Kemudian hati juga bermain. Jadilah kita insya Allah laqad khalaqnal insana fi
ahsani taqwim. Jadi Allah Ta'ala bentuk kita dengan sebaik-baik bentuk, bukan hanya bentuk rupanya saja, tetapi hatinya pun juga Allah Ta'ala bentuk buat kita. Nah, ini saja mungkin 3 kalam daripada orang-orang salaf terdahulu, nasihatnya. Mudah-mudahan kita bisa mengamal ya. Artinya kita bisa memahami dan mudah-mudahan tergubris semangat. Masih ada waktu. Alhamdulillah Allah masih berikan saya kesempatan hidup. Ya, yang mau hadir monggo silakan mampu di rumah, mau gabung sama anak-anak juga ora apa-apa. Kita melihatnya mengaji baik begitu. Ya, mau datang ke rumah habis isya. Kalau kita biasa mulai jam 8:30, ada jam 10 baru kelar gitu. Jadi baca kitab ini nih, kemudian kita baca Asma. Jadi sekarang ini jangan pakai gengsi, jangan pakai malu. Udah pokoknya saya mau mencari keridhaan Allah saja. Gitu aja. Saya ingin hidup nih yang Allah ridho, yang Allah senang, karena Allah itu segala-galanya. Tuhan yang Maha Pemurah. Saya ingin dekat dengan Allah Ta'ala. Dengan mendekati majelis dengan tulus, insya Allah kita akan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin.